Halo guys, assalamualaikum. Ini yang ditunggu-tunggu. Bu Irma Caniago berkomentar tentang sengkuni-sengkuni atau gembel-gembel politik kita guys. Gua demen banget nih yang mereka ini yang selalu berusaha membentur-benturkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi meskipun sudah tidak gitu ya, tidak menjabat sebagai presiden, tetapi ini diturunkan untuk membenturkan antara Mas Gibran dan Pak Prabowo. Aduh, sampai kapan kalian tobat nih guys? Waduh, nih ya, dengerin nih apa kata Bu Irma, dengerin guys. Jadi Kakak Irma tadi masih melihat ya upaya-upaya membenturkan antara sebenarnya ingin membenturkan Jokowi dengan Prabowo. Betul. Tapi yang digunakan Gibran ya. Ya, Masih itu Kakak Irma masih melihat itu ya. saya masih melihat dari beberapa tokoh-tokoh yang sampai hari ini masih belum bisa move on. Saya terus terang nggak ngerti bang ya. Kalau kita bicara soal Pak Jokowi, Para dia kan sudah gembel-gembel bukan politik. presiden lagi. Iya. Kalau beliau masih banyak pengikut, terus So yang what? mau disalahin sopo? Iya, Siapa yang disalahin? Lo orang sayang, orang seneng, orang percaya nggak bisa kita nafikan. Ya sama kayak Bung Karno meninggal udah berapa puluh tahun. Tapi kan Saya merasa anak ideologisnya Soekarno. iya. Ya ada orang yang boleh larang itu. Tan Malaka, Natsir semuanya kan. Sahrir kan masih ada orang-orang yang simpatik dan berempati kepada dia. Walaupun sudah meninggal puluhan tahun gitu. Iya betul bang. Jokowi baru kemarin nggak jadi presiden kan. Iya. Nah jadi kalau menurut Kakak Irma kira-kira berhasil nggak mereka memecah belah ini antara Prabowo dengan Jokowi? Saya kira enggak. Enggak ya? Enggak. Yakin? Buktinya ketika kemarin misalnya baru satu Sambil minum ya kan? baru satu minggu Pak Jokowi balik ke Solo, Pak Prabowo sudah Sowan. datang bersilaturahim. Itu kan Yang ringan. sebenarnya kode yang memperlihatkan kepada publik, ke masyarakat bahwa kami ini soulmate loh gitu. Baik-baik aja. Saya bersilaturahim loh kepada Ya, Pak Jokowi. Ya. Nah, ini juga ingin memperjelas tudingan Rocky Gerung, ya, tudingannya Refli Harun dan yang Roy lain-lain Suryo. yang menyatakan kalau Jokowi selesai itu nggak akan ada yang lihat lagi lah gitu. Nah. Nggak akan ada lagi lah yang peduli gitu. Lah ini presiden masih peduli loh, datang. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya waktu saya ke Jogja kemarin. Itu saya lihat banyak sekali tamu-tamunya, tamu-tamu beliau yang datang menemui beliau, sowan ke beliau dan lain sebagainya. Bahkan ada gubernur, Ya. bupati yang sowan kan. Ya ada kiai-kiai juga. Iya, artinya beliau masih diajeni kalau orang Jawa bilang. Jadi nggak bener lah tuh ramalan-ramalan orang-orang itu bahwa setelah selesai ya goodbye lo bukan siapa-siapa lagi, nggak akan diundang, nggak akan dilihat, nggak akan dilirik. Itu cuma ramalan gitu. Atau hayalan. Hayalan. Gue sih lebih setuju ya, Pak Jokowi mendingan sekarang tuh bikin partai. Tetap eksis, pendukung-pendukungnya Pak Jokowi tetap terkoordinir, itu sih gue lebih setuju ya. Bagaimana Pak Jokowi jadi ketum sebuah partai, bikin partai baru deh, mendingan deh. Dan itu membuktikan juga bahwa orang ini ada perbuatan-perbuatan baiknya itu yang dikenang Benar. oleh orang dekat, oleh masyarakat, sehingga orang masih berempati, bersimpati kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang mau dipaksakan oleh orang-orang yang memang tidak suka Jokowi dan Prabowo ini tetap solid, ya kan? Iya. Mereka akan ingin memaksakan kehendak ini, dan saya kira nggak mungkin ya. Kalau saya lihat gini bang, kan Pak Prabowo ini dari bagaimana beliau membentuk kabinet, itu saya bisa melihat bahwa beliau orang yang tidak pernah ya, tidak mau mengabaikan orang yang sudah bekerja untuknya, tidak mengabaikan orang yang berkeringat untuk memenangkannya, Iya. orang yang sangat punya komitmen terhadap orang yang membantunya. Nah, itu beliau perlihatkan dengan pembentukan kabinet. Sekalipun kemudian banyak orang yang mengatakan ini kabinet balas jasa dan lain sebagainya lah ya. Bagi saya nggak melihat seperti itu, gitu ya. Bagi saya Pak Prabowo betul
betul mungkin beliau menganggap orang ini adalah orang yang berjasa kepadanya, tapi kalau dia punya kapasitas, so what? Iya. Kan nggak bisa juga dinafikan kalau orangnya memang punya kemampuan. Nah, sama dengan ketika misalnya Pak Prabowo masih selalu bertemu Pak Jokowi. Tuh, dengar baik-baik tuh untuk Refli Harun, ya kan, Said Didu, ya, untuk Roy Suryo, ya, terus Pak Amin, dengerin baik-baik. Udahlah, cukup. Sakit hatinya udah cukup aja ya, udah biar nggak gaduh nih negara. Tapi kalau nggak ada kalian nggak seru juga sih. Dah, guys, bye, assalamualaikum.